Bab NK 601, Pelarian Saudara Zhao. Sepertinya kau benar-benar lupa. Liu Yimeng mencibir. Tahu sekarang belum terlambat. Su Feng batuk 2 kali dan pura-pura tenang. Kalau aku tidak mengingatkan, kau tidak akan tahu. Liu Yimeng mengangkat dagunya. Tidak usah peduli detail itu. Su Feng tertawa. Detail menentukan berhasil atau gagal. Dia menjawab dengan pura-pura serius. Su Feng terdiam. Dia menggeleng pahit, mulai mengerjakan mutiara dengan pisau militer, membuat lubang kecil di kedua ujung lalu menusuk dengan duri panas. Setelah mutiara pertama selesai lebih dari 10 menit, dia mengambil yang kedua. Gadis itu asyik mengobrol dengan Li Dudu. Pertanyaan lama terjawab. Waktu berjalan, malam makin dalam, angin berhembus di luar. Hari ini cukup sampai sini, besok lanjut. Yun Han berdiri meregangkan badan. Baik. Li Dudu tersenyum, sebagai cara lain membalas. Su Feng, kau sedang apa? Yun Han melihatnya di dapur. Menjaga api. Dia diam-diam menyembunyikan mutiara dan pisau, menambah kayu. 3 atau 4 jam lagi pengasapan sudah cukup. Yun Han berjinjit memeriksa daging buaya. Oke. Dia manis menjawab, menepuk kepalanya, lalu cepat turun membawa pakaian. Su Feng tertawa, apakah dia meniru kebiasaannya? Dia ke jendela, samar melihat mata hijau di luar. Belum pergi? Dia menyeringai, mengambil busur tanduk kambing dan panah bambu. Saat menarik busur dia sadar serigala merah sudah lari. Cepat sekali. Li Dudu menyesal, menyalakan kamera malam tapi hanya melihat mereka pergi. Sangat cerdas. Su Feng menggantung kembali busur. Aura pembunuhmu menakuti mereka. Dia berkata serius. Barusan kau berharap aku kena, kan? Dia menggoda. Anggap saja begitu. Dia kembali ke api. Bletak. Su Feng, jangan masak terlalu malam. Yun Han mengingatkan. Kerja keras. Dia tersipu. Bodoh, cepat tidur. Dia tersenyum. Selamat tidur. Suaranya lembut. Selamat tidur. Waktu berlalu, langit berbintang, besok cuaca cerah. Api berderak, percikan beterbangan. Dia menguap, terdengar perintah dalam pikirannya. Tandai. Hari ke-186. Dia bergumam, tinggal 2 hari lagi untuk hadiah. Dia melirik gadis tidur, mengambil mutiara lain, hari Valentine semakin dekat, harus cepat. Pagi, sinar matahari menembus bambu ke tempat persembunyian. Ngoh. Xiao Lei terkejut, mengusir lalat, membuka mata. Dia menguap, melihat sekitar. Chen Zixi dan He Xiong masih tidur, tapi adiknya Zhao Lei sudah tidak ada. Kemana dia? Dia mengernyit, keluar. Dia mencari tapi tak menemukan, perutnya berbunyi. Keletak-keletak. Sudah berapa lama tanpa daging? Dia bergumam. Kakak, sini. Suara adiknya terdengar, dia menoleh melihat Xiao Lei melambai dengan keranjang bambu. Zhao Lei menatap ke arah teman yang masih tidur, lalu berjalan. Apa yang kau lakukan? Dia bertanya pelan, melihat alat dan sayuran. Tentu saja kita pergi, ayo. Xiao Lei tegas. Kita pergi? Xiao Lei bertanya bodoh. Ya, menunggu di sini tak ada gunanya. Adiknya menariknya keluar. Benar, aku lupa sudah lama tanpa daging. Xiao Lei menghela. Sejak berburu rusa hanya makan sayuran. HMPH, mereka memang tak mau berburu. Xiao Lei berkata. Kenapa? Xiao Lei mengernyit. Bodoh, mereka ingin mengusir kita. Adiknya mencibir. Benarkah? Dia bingung. Orang itu dulu mengundang kita, sekarang ingin mengusir, aku harus balas. Xiao Lei marah, ingin kembali. Kau bisa kalahkan He Xiong? Xiao Lei bertanya kesal. Kalau begitu ikut aku, tanpa kita mereka lebih baik.
Dia lanjut berjalan. Tapi mau kemana? Zhao Lei buru-buru. Ke sisi lain bukit, aku tak mau bertemu mereka lagi. Zhao Lei tegas. Baiklah. Zhao Lei setuju. Keduanya menuju bukit, meninggalkan Chen Zizi dan He Xiong tertidur. Bab 602, sesuai keinginanku. Tran Chi-hai kesal melambaikan tangan, menggaruk rambut kusut lalu duduk, dengungan lalat masih bergaung di telinganya. He Xiong juga membuka mata. Dulunya pria disiplin, sejak masuk hutan tidurnya makin panjang. Di mana saudara Zhao? Tran Chi-hai mengerutkan alis, melirik sekeliling, tempat persembunyian terasa lebih luas tanpa dua orang itu. Mereka pasti pergi. He Xiong berdiri, wajah tenang saat melihat beberapa alat hilang. Busur, pisau, dan panci besi tidak ada. Ia menggeledah dalam luar, barang yang dibawa saudara Zhao lenyap, untung alatnya sendiri masih ada. Untuk apa mengejar mereka? Ini cocok bagiku. Tran Chi-hai berkata dingin, setidaknya mereka cukup sadar tidak mengambil yang bukan miliknya. Rebung dan sayur liar juga hilang. He Xiong berkata datar, rebung kering 2 hari lalu dalam keranjang bambu sudah diambil. Ia menghela napas, suara berat, baiklah, kita gali lagi. Hom. He Xiong meregangkan leher, lalu jongkok menyalakan api. Cari sayur liar untuk isi perut, setelah sarapan kita berburu. Tran Chi-hai memerintah, merindukan rasa daging. Hom. He Xiong menjawab lirih. Pergi ke padang rumput seberang, mungkin dapat rusa. Tran Chi-hai mengusap wajah tirus, tulang pipi menonjol karena kurang gizi. Baik. He Xiong menjawab lagi, tubuhnya lebih kurus tapi masih lebih kuat dari Tran Chi-hai. Sudah berapa hari kita di Pulau Bulan Hitam? Tran Chi-hai menghela napas. He Xiong diam sejenak, lalu berkata, 186 hari. Jadi tersisa 179. Tran Chi-hai manyun, baru setengah tahun tubuhnya sudah lemah, bagaimana bertahan setengah tahun lagi? Ia menatap He Xiong yang menyalakan api, tahu fisiknya bisa tahan 3-4 bulan lagi, tapi tanpa daging sulit bertahan. Tenang, kita akan menemukan jalan. He Xiong berkata tegas, lalu pergi ke hutan bambu menggali sayur liar. HMPH. Tran Chi-hai mendengus, berpikir kalau setengah tahun lagi bergantung padanya, hubungan harus dijaga. Di tempat lain, Sop Hong dan kelompoknya selesai cuci muka lalu sarapan. Sop Hong, hari ini mau apa? Fan Han bertanya lembut. Cangkul tanah kebun dan beri pupuk. Sop Hong menyelipkan potongan daging terakhir ke mulut. Apa? Masih pakai itu? Liu Yemong berdiri, wajah tak suka. Hahaha. Sop Hong tertawa keras. Bisa tidak bahas itu saat makan? Liu Yetu mengatupkan bibir, diam. Gadis muda menutup mulut menahan tawa, memang bukan obrolan baik saat makan. Beberapa saat kemudian, Sop Hong turun, masuk gudang, cek lubang sampah tersambung pipa toilet bambu, tak ada retak. Ia buka penutup, bau busuk menyembur. Benar-benar menyiksa. Sop Hong mengernyit, naik ke atas, lalu turun lagi dengan tisu di hidung. Sop Hong, biar aku bantu. Fan Han bersuara sengau, hidungnya juga tersumbat tisu. Siapkan abu. Sop Hong berkata pelan. Baik. Fan Han pergi menyiapkan abu. Sop Hong menarik napas, mengambil kait panjang dan mulai kerja keras membersihkan. Bau apa ini? Tenda terbuka, Li duduk keluar dengan kaleng, jelas baru sarapan. Sop Hong menoleh, melihat kalengnya lalu tersenyum minta maaf. Maaf, aku tidak tahu kau sedang makan. Tidak apa, aku sudah selesai. Li Dudu menjawab, lalu melihatnya mengait lubang, langsung mual, buru-buru kembali. Tekad lemah, perlu latihan. Liu Yemong berkomentar seperti orang tua. Bibir Liu Yetu berkedut. Aku tahu. Liu Yemong bersenandung menyeberang ke sungai, menyingsingkan baju untuk mencabut rumput. Liu Yetu mencangkul dengan trisula tulang. Cara ini ide Sop Hong, melubangi tongkat, memasang tulang rusuk, lalu menambah kayu panjang, jadi trisula. Cukup. Sop Hong mengangguk. Harus kutuang semua?
Van Han membuka ikatan karung bertanya. Kuali setengah penuh air, lubang sudah bersih. Gadis menuang abu, Sop Hong mengadu kotoran, urin, dan abu, jadi pupuk buatan. Biar ku bantu angkat. Van Han meringis, ragu menjangkau. Tidak perlu, biar aku. Sop Hong menyentuh hidungnya, lalu mengangkat kuali, melangkah mantap ke sungai. Krek. Tenda terbuka lagi, Li duduk keluar bawa kamera, rumput. Di bibir. Sop Hong, siramkan. Van Han manyun di belakang. Baik. Sop Hong tersenyum sayang, gulung celana, pakai kait menyiram pupuk ke kebun. Gadis membantu mencabut rumput dan mencangkul, berusaha selesai lebih dulu. Apa semua orang benar-benar pakai ini sebagai pupuk? Li duduk ragu, tak berani masuk kebun. Mereka sibuk, matahari tinggi, hampir 2 jam kemudian kebun rapi. Bab 603, Bos Besar Sejati. Kau bahkan tidak menyentuhnya, bagaimana bisa ada rasa? Van Han bertanya curiga. Itu hanya ilusi. Sop Hong mencium tangannya, baru terasa ada bau. Tidak, aku mau menyelam. Liu Yemong keluar dari mata air dan melompat ke kolam. Hihi, aku juga mau mandi. Van Han ikut melompat, berenang canggung. Hati-hati jangan bertabrakan. Sop Hong mengingatkan. Baik. Van Han tersenyum cerah. Aku juga mandi sedikit. Liu Yetu mengatupkan bibir, berdiri dan melompat, air dingin hampir membuatnya berteriak. Baik. Sop Hong membilas tangan kaki lalu ikut melompat, memercikan air ketiga gadis. Kakak Ungdung, ayo juga. Van Han memanggil. Tunggu sebentar. Li duduk ragu, mengikat kamera lalu melompat tanpa ragu. Ayo main siram air. Liu Ye mau mengusulkan, lalu menyiram Sop Hong. Aku ikut. Van Han tertawa dan bergabung. Tunggu, jangan siram aku. Liu Yetu mencoba menahan tapi tetap basah kuyup. Ini terimalah. Mereka berlima bermain liar di kolam, di bawah atap kayu dan air sejuk, hingga siang hari baru beristirahat. Aku lelah, mau berbaring. Van Han naik ke pelampung dan diam. Kalian istirahat, aku akan masak sup sayur liar. Sop Hong tersenyum, mereka butuh gizi, cara terbaik adalah makan. Jangan berendam lama, nanti jadi nenek tua. Sop Hong mengingatkan. Benarkah? Li Dudu bertanya gugup. Maksudnya kulit jadi keriput. Liu Yetu menjelaskan. Aku sering mandi, jariku keriput, kenapa? Li Dudu bertanya. Karena sel menyerap air dan mengembang. Van Han menjelaskan. Kulit keriput karena keratin menyerap air. Jari lebih keriput karena kulit lebih tebal. Oh begitu. Liu Yemong dan Li Dudu mengangguk. Meski tidak jadi nenek sungguhan, berendam lama tetap merugikan tubuh. Van Han berkata lembut. Aku akan berendam lagi, jariku belum keriput. Liu Yemong menyelam lagi. Setengah jam kemudian. Berhenti berenang, mari minum sup. Suara Sop Hong terdengar dari gubuk. Baik. Mereka cepat naik. 4 gadis memeras pakaian lalu berjalan tanpa alas kaki. Ganti pakaian dulu, jangan sakit. Sop Hong mengingatkan. Ya. Box. Van Han mengambil pakaian bersih dan bersembunyi di balik tirai. Saudari Liu juga, lebih suka ganti di situ. Nyaman sekali. Van Han keluar duluan. Dia melihat Li Dudu sibuk dengan kamera, cepat memberi pakaian, kakak Ungdung, kau tinggi, hanya bisa pakai baju Sop Hong. Aku tidak usah ganti. Li Dudu memerah. Tidak boleh, nanti sakit. Van Han memaksa, menaruh baju di tangannya. Tak lama terdengar teriakan. Astaga. Kata-katanya terputus. Diam, Liu Yemong. Liu Yetu membentak. Penonton langsung berkomentar. Ada apa? Kirim drone, kami khawatir, bukan mengintip. Ayo, bersikaplah. Tak lama,
Liu Yetu dan Li Dudu keluar memerah, Liu Yemong mengikuti dengan kesal. Ada apa? Fan Han bertanya. Tidak ada. Li Dudu menarik bajunya, malu. Fan Han, aku bilang, Li Dudulah bos besar sejati. Liu Yemong berkedip. Bos besar? Fan Han bingung. Liu Yetu melotot pada adiknya, yang mengangkat 3 jari, lalu ia berpaling. Harum sekali, seperti sup ayam. Li Dudu kagum, pertama kali melihat Sop Hong memasak sup. Minumlah cepat, sebelum dingin. Sop Hong mendesak. Baik. Fan Han mengangkat mangkuk dan minum. Selain sup, Sop Hong juga masak daging buaya tumis jamur dan sayur, cukup untuk berlima. Selezat sebelumnya. Liu Yemong memuji. Setengah jam kemudian mereka selesai. Makan banyak lagi bikin malu. Li Dudu bersendawa dan memerah. Tidak apa, kalau tidak mengerti tanya aku. Li Dudu berkata serius, setidaknya bahasa Mandarinnya kuat. Ya? Fan Han mengangguk manis. Bab 604, pikiran tersembunyi Nhan NHNGC. Nhan NHNGC duduk di depan gubuk kayu, memegang kipas daun, rambut pendeknya diikat, hanya menyisakan satu helai di dahi menutupi bekas luka. Ia melambaikan kipas perlahan dan berkata lemah, Kakak, panas sekali. Aku juga panas. Nhan Tanenggece duduk di samping, memegang daun, tapi anginnya lemah. Bagaimana ini? Aku merasa sebentar lagi akan terkena sengatan matahari. Nhan NHNGC memiringkan kepala, menatap kakaknya dengan kasihan. Pikiran tenang akan merasa sejuk, tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Nhan Tanenggece menarik napas tenang. Apakah itu berguna? Tanya Nhan NHNGC ragu. Cobalah dan lihat. Nhan Tanenggece berusaha menahan diri, tapi keringat di dahinya makin banyak. Kak, hanya orang mati yang bisa benar-benar tenang, tentu saja mereka merasa dingin. Nhan NHNGC manyun kesal. Haha, benarkah? Nhan Tanenggece tertawa canggung, tapi matanya penuh bahagia. Adiknya lebih cerah, bisa bicara dan bercanda, jauh lebih baik dari dulu. Kak, dengan panas seperti ini masih mau berburu? Nhan NHNGC melambaikan kipas, angin meniup rambut di dahinya. Ya, daging hampir habis. Nhan Tanenggece menghela napas, hanya tersisa beberapa hari daging. Bagaimana kalau kena sengatan matahari? Tanya Nhan NHNGC pelan, cuaca seperti ini kemungkinan besar. Minum lebih banyak air, tidak apa-apa. Nhan Tanenggece menghibur. Nhan NHNGC menghela napas, kalau saja hujan turun, pasti lebih sejuk. Kak, apakah kita akan tinggal di sini sampai kompetisi selesai? Nhan NHNGC memiringkan kepala. Kak, tempat ini terlalu jauh dari lokasi berburu. Setiap kali harus naik turun gunung, menghabiskan tenaga, lalu harus makan banyak untuk mengganti. Nhan NHNGC menghitung dengan jari sambil menganalisis. 2 hari lalu, saat mengambil air, mereka melihat aliran sungai lebih kecil, mungkin karena terik matahari. Nhan Tanenggece terkejut, benarkah adiknya memikirkan semua ini? Ada apa? Nhan NHNGC melambaikan tangan di depannya. Tidak ada. Nhan Tanenggece tersadar dan berkata, ini memang masalah, tapi pindah tidak mudah. Kak, kamu lebih kurus dari bulan lalu, bisa bertahan setengah tahun begini? Tanya Nhan NHNGC tenang. Bukankah kurus itu bagus, tubuh lebih ramping? Nhan Tanenggece menggoda. Kalau lebih kurus, tubuhmu akan runtuh, aku tahu itu. Kata Nhan NHNGC serius, tapi merasa bersalah, karena kakaknya selalu memberi daging padanya. Setiap berburu bisa gagal, setiap perjalanan kosong menguras tenaga, tapi nutrisi tak cukup. Kita masih punya kelinci. Mata Nhan Tanenggece berbinar. Kak, selain yang kita pelihara, apakah kita dapat yang lain? Tanya Nhan NHNGC. Tidak. Mata Nhan Tanenggece berkedut, setelah tangkapan pertama tidak ada lagi, apapun jebakan. Ia mulai curiga dari awal memang hanya ada satu. Kalau pindah, kita mau kemana? Tanya Nhan Tanenggece. Aku juga tidak tahu. Nhan NHNGC mengangkat bahu. Biar aku pikirkan. Nhan Tanenggece menunduk. Kenapa dulu aku tidak sadar kamu begitu pintar? Nhan Tanenggece menatap kagum.
karena kakak tidak menyadarinya. Han NHNGC manyun, masih melambaikan kipas. Ya, aku memang tidak cukup merawatmu. Han Tan NGC mengangguk. Kak, aku tidak bermaksud begitu. Gumam Han NHNGC, aku tahu, tapi itu benar. Han Tan NGC menghela napas. Han NHNGC terdiam. Besok kita jangan berburu dulu. Mari lihat sekitar, kalau ada tempat cocok, kita pindah, kata Han Tan NGC. Aku akan ikut, kata Han NHNGC cepat, menggenggam tangan kakaknya. Baiklah. Han Tan NGC setuju. Adiknya mungkin memberi saran baik. Yang paling penting adalah sumber air. Sebaiknya tempat seperti ini, kata Han NHNGC. Musim panas bisa berenang dan menangkap udang di sungai kecil, membuatnya tak terlalu berat. Baiklah. Han Tan NGC menepuk tangan adiknya. Lalu keamanan, bisa dengan pagar, bisik Han NHNGC. Baiklah. NK Box. Han Tan NGC mengangguk. Juga harus cek apakah ada hewan buruan dekat, kalau tidak, pergi lebih jauh. Lanjut Han NHNGC. Ya, ini perlu survei. Akun Han Tan NGC, ia lebih pandai berburu dan membuat alat daripada merencanakan. Han NHNGC menyentuh bekas luka di wajah, bertanya pelan, Kak, kita bisa bertahan sampai akhir? Bisa, percayalah padaku. Han Tan NGC mengangguk mantap, melihat adiknya berubah membuatnya yakin. Ya, sebenarnya tidak apa-apa, cukup tutupi dengan rambut. Han NHNGC tersenyum, menyingkirkan poni. Ya, mari berjuang bersama. Han NHNGC tersenyum dengan lesung pipi, mengulurkan tangan. Tepuk. Semangat. Han Tan NGC mengangguk serius, menepuk tangan adiknya. Bab 605, Sang Penjelajah Hebat. Ini harus dinyatakan dalam bentuk lampau. Setelah makan malam, Li Dudu, Fan Han, dan Liu Yetu duduk di sekitar meja kayu, dengan tekun mempelajari bahasa asing. Apa itu bentuk lampau? Atau pas participle? Liu Ye mau menyerah, bangkit, lalu pergi. Dia melirik ke sekitar kabin, bergumam, kemana Sopong pergi? Krek. Liu Yemong mengangkat obor, mendorong pintu, dan turun. Aku datang untuk melihat apa yang kau lakukan. Liu Yemong tersenyum lembut. Kelinci akan melahirkan lagi, beri mereka lebih banyak jerami. Sopong mengangkat jerami di tangannya. Ah, melahirkan lagi? Liu Yemong terkejut. Ya, 1 kali setiap bulan itu normal. Sopong tersenyum, memasukkan jerami ke kandang bambu. Ini aneh, kecuali kelinci lain juga mulai melahirkan. Sopong menggeleng. Membesarkan begitu banyak kelinci, sebenarnya hanya 1 yang melahirkan tiap bulan, sisanya tetap diam. Yang lain hanya makan gratis. Liu Yemong bergumam. Dia mengangkat obor ke depan dan berkata, jika bulan depan tidak melahirkan, kita akan memakannya. Apa? Kelinci sudah tidak lucu, kau mau memakannya? Sopong menggoda. Ya. Liu Yemong memerah, lalu berkata tenang, ini disebut seleksi alam, yang lemah dieliminasi. Masuk akal. Sopong tersenyum tanpa membantah. Setelah memberi jerami, keduanya kembali ke kabin, 3 gadis masih sibuk belajar. Sopong, bagaimana kalungnya? Liu Yemong berkedip, bertanya pelan. Itu bagus? Liu Yemong tersenyum, memadamkan obor, lalu memeluk Mao Chao, yang menikmati dibelai. Sopong, ikut belajar juga. Fan Han memanggil. Tidak, biarkan aku. Sopong tertawa pahit. Benarkah? Fan Han manyun, lalu menunduk lagi ke lautan pengetahuan. Sopong menghela napas, duduk di ranjang besar, bersandar pada sandaran, menggunakan pisau militer untuk mengerjakan gigi serigala. Gigi itu sangat keras, pisau hanya meninggalkan bekas samar, dia berniat mengukir pola dan membuat lubang. Waktu berlalu cepat, Fan Han meregangkan tubuh dan berkata, Kakak, cukup untuk hari ini. Baik, besok lanjut. Li Dudu menjilat bibir, berdiri. Liu Yemong, bangun, tidurlah di ranjang. Liu Yetu menghela napas, mendorong adiknya yang tertidur di meja. Ah, baik.
Liu Yemong terbangun kaget, masih mengantuk. Semua tidur lebih awal, sudah malam. Sop Hong diam-diam menyimpan gigi ke sakunya. Dia pergi ke jendela, menatap langit berbintang. Malam itu dia harus begadang, kalung harus selesai. Pagi berikutnya, matahari cerah. Van Han sudah bangun, aroma sarapan memenuhi kabin. Harum sekali. Liu Yemong mengucek mata, terbangun oleh aroma itu. Lalu Sop Hong dan Liu Yetu juga bangun, turun, cuci muka, duduk di meja, bahkan Li Dudu juga ditarik. Rajin sekali. Liu Yetu berkata lembut. Terima kasih. Li Dudu cepat berdiri, menerima mangkuk. Sop Hong, apa yang kita lakukan hari ini? Liu Yemong bertanya sambil makan sup. Keluar, ke hulu. Kalau tidak, tinggal di camp. Sop Hong mengangkat alis. Kalian? Sop Hong tersenyum, menatap Van Han dan Liu Yetu. Mengikutimu kami bisa belajar lebih banyak keterampilan bertahan hidup. Liu Yetu berbisik. Baik, setelah sarapan kita berangkat, masih ada banyak daerah di hulu belum dijelajahi. Sop Hong memutuskan. Siap. Van Han bercanda dengan hormat. Li Dudu berhenti, menatap Sop Hong. Hari ini juga bermalam di luar? Tidak, kita pulang sebelum gelap. Sop Hong menjawab lembut. Baik, maka bawa satu baterai cadangan. Li Dudu bergumam. Jauh, melewati sungai kecil, ada bekas kamp Lu Van Trach, daerah di antara sana dan kamp mereka belum dijelajahi, mungkin ada banyak hal bagus. Dengan pikiran itu, setelah sarapan, lebih dari setengah jam kemudian, mereka membawa alat dan berangkat. Daerah di depan sudah dijelajahi, jadi mereka langsung menuju wilayah yang belum diketahui. Lebih dari 2 jam kemudian, Sop Hong memperlambat langkah, lalu berhenti, berbalik, istirahat sebentar, jalan berikut perlu hati-hati, tetap waspada. Baik. 4 gadis menjawab, menurunkan keranjang untuk minum dari tabung bambu. Sop Hong, ini. Van Han. Menyerahkan tabung. Tidak lelah, anggap saja latihan. Van Han tertawa, duduk di sampingnya. Berikan sepatumu, longgar. Dia membungkuk, melepas sepatu, mengambil jerami, dan menambalnya. Masih bisa dipakai, tidak masalah. Sop Hong tersenyum. Tidak, sepatu longgar bisa terkilir. Van Han berkata serius. Baik. Sop Hong tersenyum, membiarkannya memperbaiki. 7 atau 8 menit kemudian, dia selesai, meletakkan sepatu yang diperbaiki di depannya. NK Box. Van Han menepuk tangan dan berkata, selesai, coba. Ya, pas sekali. Sop Hong berdiri, berjalan beberapa langkah, sepatu terasa lebih kokoh. Bagus. Van Han mengangguk. Ayo, lanjutkan. Sop Hong menepuk tangan. Sang penjelajah hebat Liu Yemong akan memimpin semua orang mengungkap rahasia hutan gunung ini. Liu Yemong menatap Li Dudu, berpura-pura memberi pidato. Bab 606, Akar Kudzu. Barusan, bagaimana? Mirip atau tidak? Liu Yimeng terkekeh pada kakaknya. Sama sekali tidak. Liu Yizhu langsung menjawab. Apa? Jelas sangat mirip. Liu Yimeng manyun dan berteriak. Malu, Liu Yimeng menutup mulut, hanya protes dengan mata. Tunggu sebentar. Liu Yimeng menahan semangat, cepat mengikuti bersama Li Dudu. Krek. Bang-bang. Gadis itu memukul semak dengan tongkat, mengusir ular. Mereka berlima masuk hutan, medannya naik turun, tidak rata. Di sini banyak jamur. Sorfeng berhenti, di dahan tumbang tumbuh banyak jamur. Jangan-jangan seperti waktu itu, ada ular piton besar bersembunyi? Van Han berhenti, tak berani maju. Bagus, petik semua jamur, jumlahnya tidak banyak. Van Han tenang, mulai memetik. Kakak beradik Liu membantu, Li Dudu merekam. Setelah lebih 10 menit, jamur habis, tinggal batang gundul. Sorfeng, di sini ada jamur ayam. Van Han segera menemukan lagi. Gali semua.
Sorfeng berkata lembut, terpikir ingin membangun ruang budidaya lagi. Baik. Van Han hati-hati menggali. Ayo, lihat ke depan. Sorfeng menggenggam kapak, membuka jalan. Setelah 10 menit lagi, ia berhenti, tampak banyak sulur hijau kuat dengan bulu kuning. Ini kudzu, banyak sekali. Liu Yizhu terkejut. Kudzu? Apa itu? Liu Yimeng bertanya. Kudzu, akarnya obat tradisional, disebut akar kudzu. Sorfeng tersenyum, hari ini panen. Kudzu adalah sulur bisa capai 8 meter. Akarnya jadi obat tradisional, menyejukkan haus, mengobati penyakit. Menyembuhkan demam, sakit punggung, campak, demam tinggi, diare limpa lemah. Ternyata obat tradisional. Liu Yimeng mengangguk. Itu obat, tapi bagiku makanan lezat. Sorfeng tersenyum. Hah, makanan? Liu Yimeng kaget. Tentu, bisa dibuat pati kudzu, pati kelas atas. Sorfeng menjelaskan. Ya, memang bisa. Liu Yizhu menambahkan. Pati kudzu dari akar berisi 20% pati, dipakai untuk makanan, kue, mie, bahkan pencuci mulut. Pati kelas atas? Jadi pati ada tingkatannya. Li Dudu mengangguk, mengingat. Dan bisa buat kue dan mie? Liu Yimeng menggulung lengan, berteriak, kalau begitu tunggu apa lagi? Gali. Aku gali di sini, lihat siapa dapat lebih. Liu Yimeng ambil sekop, menggali sepanjang akar. Kamu pasti kalah. Sorfeng tegas. Belum tentu, sekop cuma satu. Liu Yimeng sombong. Benarkah? Sorfeng tersenyum misterius, pegang akar, dengan tenaga besar mencabut. Di mata kaget 4 gadis, ia menarik akar kudzu. Huf huf. Sorfeng terengah, tangannya sakit, tersenyum pahit, sepertinya tak bisa hanya andalkan tenaga. Akar terlalu besar, susah meski kuat. Akar yang ia cabut tebal sebesar paha, panjang setengah meter, ujungnya terputus, jelas masih ada di tanah. Aku tak tanding, kau monster. Liu Yimeng berteriak, melihat potongan besar. Hahaha, baik, biar aku gali, lebih cepat. Sorfeng ambil sekop. Ini, biar pria kerjakan berat. Liu Yimeng cepat memberikannya, menutupi kata. Sorfeng tersenyum, menggali di akar putus. Ini akar kudzu, mirip akar pohon. Van Han ambil sepotong, membersihkan tanah. Ini bisa buat mie? Li Dudu penasaran. Tentu, Sorfeng tak bohong. Van Han mengangguk, tahu prosesnya. Ternyata sepanjang ini, pantas susah cabut. Sorfeng gali lebih 1 meter, mengangkat akar setengah meter lagi. Sorfeng, masih banyak kudzu, dengan kecepatan ini sampai malam pun tak habis. Liu Yizhu berkata. Semakin banyak semakin baik, perlahan, beberapa kali selesai. Sorfeng tertawa. Ya, kalau tidak hari ini, besok lanjut. Van Han mengepal tangan, senang lebih banyak pati. Pati nabati penuh gizi, dengan protein, vitamin C, vitamin B1, kalsium, fosfor, magnesium, kalium. Makan 100 gram tiap hari bisa kurangi risiko stroke, bahkan hambat kanker usus besar. Bab 607, pembukaan yang tidak biasa. Sophong, minum air dulu dan istirahat. Van Han menyerahkan tabung bambu. Baik. Sophong menerimanya dan minum banyak. Sophong, keranjang sudah tidak muat. Liu Ye mau menepuk tangan. Mereka membawa 4 keranjang, 2 besar 2 kecil, sekarang penuh akar singkong. Kalau begitu hari ini cukup, lain kali kita gali lagi. Sophong melihat langit, menghitung waktu. Ya, karena mereka tidak punya kaki, tidak akan lari. Van Han tersenyum, mengusap dahinya dengan sapu tangan. Saudari Liu berpaling, merasa terlalu intim. Setelah setengah jam, mereka memikul keranjang berat kembali. Kita perlu membuat tanda, kalau tidak rumput akan menutupinya. Liu Ye mau mengukir cabang. Penjelajah Liu Ye Mong lewat sini? Liu Ye Tu berkomentar. Baik,
Aku sudah ingat jalannya. Sop Hong menghentikan. 5 orang keluar hutan, mengikuti aliran ke hilir, lebih dari 2 jam kembali ke perkemahan. Letakkan singkong di sini, cuci dulu. Van Han menurunkan keranjang. Baik. Jawab saudari. Sop Hong, bagaimana mengolah tepung singkong? Van Han bertanya. Sederhana, seperti cana India, hanya singkong lebih berserat. Sop Hong menjawab. Aku mengerti. Van Han mengangguk sambil mencuci. Jadi malam ini aku masak lagi? Sop Hong bercanda. Tidak, biar aku. Liu Yemong berdiri mengeringkan tangan. Kalau begitu serahkan padamu. Sop Hong tertawa. Tapi akar singkong berserat, bagaimana menggilingnya? Liu Yetu mengernyit. Benar, kita buat batu giling. Sop Hong menjawab. Apa? Liu Yetu terdiam. Penonton berkomentar. Seperti biasa Sop Hong, solusinya keras. PFFT, membuat batu giling terdengar mudah. Dari mulutnya, tidak mengejutkan. Kekerasan adalah cirinya. Benar-benar Sop Hong. Van Han menutup mulut tertawa. Batu giling, bagaimana akan dibuat? Liu Yetu bertanya. Sudah tahu. Liu Yetu manyun, merasa dia misterius. Aku sudah mengerti. Dia menahan rasa ingin tahu, melanjutkan mencuci. Setelah setengah jam, terdengar teriakan dari rumah kayu. Semua, makan malam siap. Segera 5 orang, termasuk Li Dudu, duduk. Makan malam terlihat mewah. Sop Hong memuji. Tentu, biarkan aku perkenalkan. Liu Yemong berkata bangga. Selamat datang. Sop Hong bertepuk tangan, merasa makan malam berbeda. Hehe, hidangan pertama naga biru menyeberangi sungai, nama agung kan? Liu Yemong tersenyum. Jadi hanya sup sayuran liar? Liu Yetu bertanya. Hehe. Van Han menahan tawa. Uhuk, tidak ada imajinasi. Liu Yemong memutar mata. Luar biasa, pasti enak. Li Dudu berkomentar. Lanjut. Sop Hong mencubit paha, menahan tawa. Liu Yetu menatap salad rumput laut dan adiknya, tanpa kata. 3.000 benang masalah? Li Dudu mengernyit. Sop Hong berkata, metafora yang pas. MMHM. Van Han mengangguk. Terakhir, hidangan naga buas memburu mangsa. Liu Yemong membuka tutup. Rebusan buaya? Naga buas? Liu Yetu menyerah. Apa itu naga buas memburu mangsa? Li Dudu bingung. Uhuk, pokoknya enak. Sop Hong berbohong. Liu Yemong, masakanmu menurun? Liu Yetu berbisik. Kalau untuk lucu, kamu berhasil. Liu Yetu tersenyum. Tentu. Liu Yemong mengangkat rambut dan minum sup. Supnya enak. Liu Yetu mengakui. Bab 608, Intimidasi Aura Mendominasi. Masih sulit dikupas. Liu Yemong mengerucutkan bibir, memakai pisau militer mengikis kulit singkong. Pisau militer alat terbaik. Liu Yetu memutar mata, memegang belati taring, bisa mengikis kulit kasar tapi tidak efisien. Kakatu, mungkin pakai sekop insinyur, lebih tajam. Van Han berkata lembut, sekop besi lebih tajam dari belati taring. Baiklah. Liu Yetu berdiri, ambil sekop bersih lalu lanjut. Sop Hong selesai mengupas, memotong singkong kecil, simpan di kendi tanah liat untuk besok dijemur. Waktu berlalu, malam sudah larut. Setelah selesai, dengan desakan Sop Hong, mereka cuci lalu naik ke ranjang besar. Sop Hong, kau juga istirahat. Van Han memiringkan kepala, mengingatkan penuh kasih. Tidur dulu, aku mandi. Sop Hong berdiri, bantu menarik kantong tidur, mencubit hidungnya, lalu ambil baju untuk dicuci. Sekitar 15 menit kemudian dia kembali. Rambut basah, mereka sudah tidur. Lagi begadang. Dia mengeringkan rambut,
duduk dekat perapian. Kalung mutiara harus selesai malam ini, sebab besok hari Valentine. Dia keluarkan mutiara setengah jadi, 8 berlubang, 2 gigi serigala. Ukir juga liontin kayu. Dia pilih balok kecil, ukir dengan hati-hati. Liontin berbentuk awan, di tengah ada huruf Han. Huhu. Selesai, dia anyam serat hibiscus dan pisang, lalu merangkai mutiara, gigi, dan liontin. Apakah dia suka? Dia menoleh ke Van Han tidur, hati ragu. Aa. Dia menguap, cuci tangan, perintah, tandai. Layar muncul, angka 8 bersinar. Lalu suara sistem terdengar. Ding. 7 hari ditandai, paket didapat. Semangat naik, dia tersenyum, buka baju lalu naik ranjang. Sop Hong peluk aku. Van Han bergumam, berguling ke pelukannya. Dia tersenyum, dia menempel seperti gurita. Dia memeluk, perintah, buka paket. Ding. Pengalaman pewarna nabati. Dasar. Ding. Intimidasi aura. Dasar. Ding. Pengalaman keterampilan vokal. Dasar. 3 suara terdengar, pikirannya jernih. Paket ini bagus. Dia pikir. Ding. Pewarna nabati ditransmisikan. Rasa sakit datang, pengetahuan masuk. Dia tenang, mengatur. Pewarna nabati, dipakai kain mewah. Terlihat tak berguna. Dia gumam. Aura intimidasi. Dia baca. Kemampuan aktif, membentuk aura, menimbulkan takut. Dengan serigala, bisa menakuti. Bersemangat, dia perintah, buka aura. Ding. Transmisi. Dia ingin mengumpat. TSS. Dia meringis, gigi terkatup. Van Han mengernyit. Rasa sakit hilang, dia terengah. Sekali lagi hampir bunuh aku. Dia tertawa pahit, keringat di dahi. Huhu. Aneh, tubuh tak berubah. Hanya jiwa berubah. Dia gumam, tak lihat beda. Dia tarik napas, perintah, buka keterampilan vokal. Ding. Transmisi. Rasa sakit datang lagi, tapi ringan, cepat hilang. Sistem mengubah tenggorokannya, bisa keluarkan banyak suara. Paket berisi pengetahuan, suara hewan dan arti, semua bisa ditiru. Juga suara aneh seperti mesin, drum. Keterampilan bagus. Dia tersenyum, sudah membayangkan penggunaan. Bab 609, sangat memikat. Ngo. Van Han mengerutkan hidung halusnya, bulu matanya bergetar, lalu membuka mata, pupil gelapnya jernih. Selamat pagi. Sop Hong tersenyum lembut, suaranya hangat. Sop Hong, selamat pagi. Van Han memerah, terkejut suaranya terdengar lebih lembut. Ini, hadiah untukmu, selamat Valentine. Sop Hong mengeluarkan kalung yang dibuat semalam dan menunjukkannya. Ah, Valentine? Hadiah untukku? Van Han tertegun, matanya basah, hatinya manis seperti madu. Tidak senang? Sop Hong bertanya gugup. Tidak, aku suka sekali. Van Han menjawab lembut. Baiklah, biar kupakaikan. Sop Hong menghela napas, tenang. Baik. Van Han menjawab manis. Sop Hong melepaskan tangannya, memasang kalung di lehernya, jatuh pas di tulang selangka. Cantik sekali. Van Han menunduk bahagia. Aku tidak menyangka kau ingat Valentine, aku bahkan lupa. Tentu saja. Sop Hong merasa bersalah, tanpa pengingat Liu Yemong dia akan lupa. Terima kasih, aku suka sekali. Van Han memiringkan kepala, menatap tulus. Bagus. Sop Hong mencubit pipinya lembut. Tahun depan juga? Van Han tersenyum. Setiap tahun. Sop Hong menjawab tegas. Hehe,
Kalau begitu aku masak sarapan. Van Han memerah, turun dari ranjang, memakai sepatu, dan turun dengan gembira. Layak. Sopong tersenyum, malam sulit tidak sia-sia. Li duduk keluar dari tenda, penasaran, "Ah? Apa yang membuatmu begitu senang?" "Ah, kalung itu indah, siapa yang membuatnya?" Dia cepat melihat, menatap leher Van Han. Van Han hanya tersenyum, menunduk menyembunyikan senyum. "Sopong, kan?" Hati gosip Li Dudu terbakar. Suara Van Han lembut seperti nyamuk. Dia mengedip, "Kalian sudah bersama?" "Tidak, sama sekali tidak." Van Han menjawab malu. "Ah, maka kau harus menjaganya, Sopong langka, bahkan aku tersentuh." Li Dudu setengah bercanda. "Benarkah?" Van Han bertanya terkejut. "Hehe, tentu aku bercanda." Li Dudu tertawa, "Gadis itu masih polos." "Begitu ya?" Van Han menghela napas lega. Tapi Sopong benar-benar memikat. Li Dudu mengingatkan, lalu pergi ke toilet. "Itu aku tahu." Van Han bergumam, lalu mencuci sayuran liar untuk sarapan. "Ah, Van Han, dari mana kalung itu?" Liu Yemong pura-pura terkejut. Liu Yetu juga melihat, memang kalung ada di lehernya, tidak semalam. Van Han melirik Sopong, lalu menjawab, "Sopong yang memberi." "Ah, hadiah Valentine." Liu Yemong berteriak. "Valentine? Hari ini?" Liu Yetu mengernyit, menghitung hari. "Ya, hari ini." Van Han tersenyum. "Begitu rupanya." Liu Yetu menekan bibir, menatap adiknya, tapi tak melihat ekspresi aneh. "Kakak, kenapa menatapku?" Liu Yemong bertanya. "Kau gemuk." Liu Yetu bercanda. "Ini bukan gemuk, ini penuh." Liu Yemong membantah. "Ya ya." Liu Yetu setuju. Sarapan berlalu dalam tawa. Di tepi sungai, Van Han mengisi kendi dengan singkong, membersihkan batu, menekan akar ke dalam air. "Berapa lama direndam?" Dia bertanya lembut. "Tidak pasti, sampai lunak." Sopong menjawab. "Baik." Van Han mengangguk, mengisi kendi lain. Mereka memotong banyak singkong kemarin, memenuhi 5 kendi. "Aku akan pergi sebentar, segera kembali, jangan keluar." Sopong berkata. "Kemana?" "Aku ikut." Liu Yemong berseru bersemangat. "Mencari batu untuk gilingan, bisa kau bawa?" Sopong tertawa. Sebesar itu aku tidak bisa." Liu Yemong mengaku malu. "Hati-hati di jalan." Van Han mengingatkan. "Baik." Sopong menjawab tanpa menoleh. Krek. Dia menginjak ranting, masuk lebih dalam hutan, mengingat gunung dengan batu cocok untuk gilingan. Sendirian, dia bergerak cepat, menyembunyikan aura, tak takut bahaya. Jalan biasanya lebih dari 2 jam, kali ini hanya setengah jam, menunjukkan kecepatan dan ketahanannya. Terakhir kali dia ke sini lebih dari setengah bulan lalu. Dia menghabiskan setengah jam lagi memilih 2 batu, ukuran mirip, bentuk tak beraturan. Harus diketuk tepinya. Dia bergumam, mengambil batu lain, memukul hingga membulat. Setelah hampir 1 jam, batu itu hampir bundar. Lalu dia mengikat dengan tali dan tongkat, siap membawa pulang. Bab 610, membuat batu giling. Di dalam rumah kayu terlalu panas, jadi keempat gadis duduk di tepi kolam, di bawah kanopi kayu untuk berteduh, sambil merendam kaki untuk mendingin. Li Dudu juga duduk di dekatnya, memegang rumput kering untuk berlatih membuat sandal jerami untuk dirinya sendiri. Pertama dipelintir menjadi bentuk bengkok, lalu digulung lagi, begini lalu begitu. Van Han menggenggam tangannya mengajar dengan sabar. "Baik, biar aku coba." Li Dudu serius berfokus, meski gerakannya canggung. "Harus belajar perlahan." Van Han tersenyum pahit. "Ngomong-ngomong, apakah hari ini benar-benar hari Sabtu?" Liu Yetu bertanya pelan. "Ya, ini hari Sabtu."
Li Dudu mengangguk, misi sudah setengah jalan, hanya tersisa 7 hari sebelum pergi. Bagaimana keadaan Ana sekarang? Liu Yemong teringat gadis berambut pirang keriting yang jatuh ke air. Dia pasti masih di rumah sakit, mungkin menonton siaran langsung kita. Li Dudu menatap drone yang melayang. Mungkin saja. Fan Han tersenyum cerah, melambaikan tangan ke arahnya. Di ruang siaran, penonton mengirim komentar deras. Lihat, loli kecil menyapaku. Omong kosong, jelas dia menyapaku. Kreek. Gerbang terbuka, Sopong masuk membawa batu. Ah, Sopong, kau kembali. Keempatnya menoleh, yang di depan berlari tanpa alas kaki dengan gembira. Tunggu, biar aku pakai sepatu. Fan Han memerah dan berbalik, tak ingin ada bekas luka di kakinya. Sopong, ini bahan untuk membuat batu giling? Liu Yetu bertanya penasaran. Ya. Sopong menaruh batu di tepi sungai kecil. Apa itu batu giling? Li Dudu bertanya. Batu giling adalah alat kuno untuk menggiling biji-bijian. Fan Han menjelaskan. Sekarang masih ada yang memakainya untuk susu kedelai, tapi jarang, kebanyakan memakai mesin yang lebih cepat. Mengerti? Li Dudu setengah paham, tapi penasaran. Bagaimana kau membuatnya? Liu Yemong menepuk batu itu, tanpa alat, bagaimana bisa? Cukup pukul perlahan. Sop Hong menjawab tenang. Kedengarannya mudah sekali. Liu Yemong manyun. Butuh tenaga. Sop Hong kembali ke rumah, mengambil kapak kayu bakar dan sebuah kerikil sebesar telapak tangan. Ia berencana memakai kapak sebagai pahat, kerikil sebagai palu, perlahan membentuk batu giling. Strukturnya sederhana, 2 batu bundar ditumpuk, dengan pola pada permukaannya, biji-bijian masuk dari atas, digiling hingga menjadi bubuk. Meski kapak tidak sebaik pahat, keahliannya membuatnya efektif. Bang bang bang. Halaman bergema pukulan pahat teratur. Bising sekali. Liu Yemong menutup telinga, matanya terpaku pada lengan berototnya. Apa yang kau lihat? Liu Yetu bertanya pelan. Lihat otot. Liu Yemong menjawab tanpa pikir. Bagus. Liu Yetu mengangkat alis. Lumayan. Liu Yemong sadar, tersenyum kikuk. Aku akan pergi menganyam sandal. Sop Hong, cara ini terlalu melelahkan, lebih baik pakai alu dan lesung, meski repot. Fan Han menutup telinga. Kalau sama-sama repot, lebih baik buat batu giling yang tahan lama, nanti bisa dipakai lagi. Sop Hong menjawab. Masuk akal. Fan Han mengangkat bahu, duduk menonton. Ia mengendalikan tiap pukulan, kesalahan bisa membuat batu pecah sia-sia. Waktu berlalu, bunyi pahat terdengar dari sore sampai malam. Para gadis kembali menyiapkan makan malam, saudari Liu mengganti air kendi tanah liat. Sop Hong, belum selesai? Li Dudu bertanya lembut. Hampir, tinggal inti, sebentar lagi. Ia menjawab tanpa menoleh. Inti? Li Dudu bingung. Oh begitu. Ia menggaruk kepala. Sop Hong, makan dulu, lalu lanjutkan. Fan Han berseru dari atas. Baik, aku segera datang. Ia berhenti, lapar dan butuh tenaga. Ia mencuci tangan di sungai kecil, menatap langit yang gelap. Ayo, makan bersama. Ia memanggil. Baik. Li Dudu mengangguk, yakin malam ini ia akan belajar lebih banyak. Mereka kembali, para gadis sudah menata meja. Cepat duduk. Fan Han tersenyum, menarik Li Dudu. Di atas meja kayu ada 5 hidangan, ada daging dan sup, panas dan dingin. Benarkah? Liu Yemong menyipitkan mata. Tentu. Fan Han mengalihkan pandangan. Kalau begitu mari makan. Liu Yemong tertawa. Aku sudah bilang. Fan Han bergumam, melirik malu pada Sop Hong. Bibirnya melengkung. Mungkinkah ini caranya membalas hadiah? Bab 611, Bayangan. Setelah sarapan, Sop Hong terus memahat batu asahan di bawah cahaya obor, berencana menyelesaikannya malam ini.
Bang bang bang. Waktu berlalu lambat, setelah lebih dari 2 jam ia akhirnya meletakkan kapak dan batu. Mari kita lihat bisa dipakai atau tidak. Ia memegang 2 batu asah, mencuci debu batu di sungai. Hampir lupa, perlu pasang tuas. Ia menepuk tangan, lalu pergi ke gudang. Segera kembali dengan tongkat yang dipoles, dipasang di tepi batu, menjadi pegangan untuk memutar lebih mudah. Setelah menyiapkan, ia mendorong, di bawah tatapan kaget 4 gadis, batu itu bergerak, berderit. Bagaimana? Melelahkan? Tanya Van Han. Hah? Bagiku ringan, tapi bagi kalian. Sop Hong tertawa. Biar aku coba. Van Han menggosok tangan, memegang tuas. Jangan sombong. Peringatannya. Tenang, aku tidak lemah. Jawabnya, lalu mendorong kuat. Kreek. Batu bergetar, hanya bergeser sedikit. Sudahlah. Ia menggaruk hidung canggung. Tanpa poros, sulit digerakkan. Benarkah sesulit itu? Kata Liu Yemong bersemangat. Huhuhu. Van Han terengah-engah, kesal. Sop Hong, kau buat ini hanya untuk dirimu? Uhuk, biasanya ini ditarik keledai. Jelasnya. Maksudmu kau lebih berguna dari keledai? Ujar Liu Yetu, enggan mencoba. Mulutnya berkedut. Biar aku. Liu Yemong maju, menghangatkan tangan dengan napas, memegang tuas. Huf. Ia menarik napas, mendorong keras. Kreek. Batu berputar pelan, setengah putaran, 1 putaran, 2 putaran, lalu berhenti. Hebat sekali. Van Han bertepuk tangan. Dia memang kuat. Pikirnya. Di pulau ini mana ada keledai? Ia menghela napas. Sepertinya aku yang harus melakukannya. Bagaimana dengan anak rusa? Bisa menarik? Tanya Van Han. Uhuk, belum tumbuh. Jawab Liu Yetu. Meski lebih tinggi, tenaganya lemah dan tak bisa diandalkan. Baiklah, aku yang menarik. Kalau dapat kambing, mungkin bisa membantu. Kata Sop Hong, mudah memutar batu. Anak rusa tak bisa, tapi kambing mungkin bisa. Sudah larut, mandi lalu tidur, begadang merusak kulit. Ia berkata lembut. Baik. Jawab mereka, masuk untuk ganti pakaian dan cuci muka. Ia menatap batu, lalu ke gudang, memotong bambu jadi 2 pipa, menaruhnya di atas batu sebagai saluran air. Pagi hari, Van Han terbangun oleh kicau burung, menguap. Ia perlahan keluar dari pelukannya, mengambil kalung mutiara, tersenyum saat memakainya lagi. Ia selalu melepas perhiasan di malam hari, takut melukai Sop Hong. Pagi, rangkul matahari, penuh energi. Ia turun, melihat matahari terbit, teringat kalimat populer, tertawa puas. Ia duduk di halaman barat, menggosok gigi. 10 menit kemudian, selesai, ia mengambil busur dan anak panah. Masih pagi, Sop Hong dan yang lain akan tidur lebih dari 1 jam, jadi ia berlatih. Lama tak berlatih, masih akuratkah? Gumamnya, membidik gerbang. SSS. Anak panah melesat, menancap di gerbang, tapi bukan titik bidikannya. Sepertinya mundur. Ia bergumam, menarik anak panah lain. Ia berlatih 20 menit, lengannya sakit, terpaksa berhenti. Angkat dulu singkong. Ia menyimpan busur, mengangkat batu dari kendi, menuang air. Di kabin, ia mengambil tikar bambu, membentangkannya di lantai semen, menyebar akar singkong. Siang nanti bisa buat tepung. Ia bertepuk tangan, mencuci kendi, meniriskan, lalu menyiapkan sarapan. Van Han, bangun pagi sekali. Kata Liu Yetu, sudah berpakaian, membantu menyalakan api. Burung membangunkanku. Jawabnya, menaruh panci di tungku. Ia menoleh ke jendela, melihat bayangan hitam jatuh, diikuti suara keras di bawah kabin. Tidak tahu, sesuatu baru saja jatuh dari langit. Katanya, menatap keluar.
Bab 612, Elang laut berkepala botak. Cakarnya yang tajam menembus leher kelinci, membuatnya tak bisa melawan. Itu elang? Yun Han tertegun, lalu berteriak keras. Su Feng, bangun cepat, ada elang mencuri kelinci kita. Apa? Su Feng membuka mata setengah sadar, masih linglung. Ada elang, cepat, kelincinya akan dibawa. Yun Han kembali panik berseru. Elang? Di mana? Su Feng sadar, melompat dari ranjang tanpa alas kaki, berlari ke pintu. Di sana, hampir terbang. Yun Han menunjuk keluar jendela halaman. Mau ambil kelinciku lalu kabur? Su Feng mengernyit, bertumpu di ambang jendela dan melompat keluar kabin. Sayang sekali, sebelum mendekat, burung buas itu sudah terbang. Liu Yimeng bersandar di jendela, menyipitkan mata pada titik hitam di langit, dan berseru. Burung besar sekali. Kelinciku, menjengkelkan. Yun Han manyun dan menghentak kaki. Sayang sekali, terlambat satu langkah. Su Feng menghela napas. Burung apa itu? Mirip elang. Yun Han bertanya. Itu sejenis raja wali, disebut elang laut berkepala botak. Su Feng menjelaskan. Elang laut berkepala botak juga disebut elang bodoh, burung bangkai botak, raja wali botak, atau elang kepala perak. Ia adalah burung pemangsa besar, bisa mencapai 1 meter panjang dengan sayap lebih dari 2 meter. Mereka berburu ikan sturgeon, salmon besar, camar, burung air, dan mamalia kecil. Burung ini juga burung nasional negara Jingjian, dilindungi hukum. Jadi itu elang bodoh, pantas datang ambil kelinci. Yun Han menggerutu. Burung ini punya 2 cara berburu, satu mencari sendiri, satu lagi mengintai tempat burung pemangsa lain berkumpul, berarti ada makanan. Dengan begitu ia hemat tenaga tapi tetap dapat makanan lezat. Mencuri mangsa sudah jadi kebiasaannya. Jangan marah. Su Feng mengusap lembut pipi gadis yang mengembung, menenangkannya. Lain kali tidak akan lolos. Ya, kita harus menangkapnya, lebih baik lagi kalau bisa dijinakkan, biar setiap hari ia bawa kelinci. Yun Han berkata polos, mengepalkan tangan. Akan ku coba. Su Feng tersenyum lembut, sulit bagi orang lain, tapi mungkin baginya. Gadis itu menghentak kaki lagi lalu kembali menyiapkan sarapan. Su Feng tersenyum kecil, masih lelah karena terbangun. Ia membawa perlengkapan cuci ke sungai kecil. Li duduk keluar dari tenda dengan rambut kusut, bertanya polos. Su Feng, apa yang baru saja terjadi? Maaf membangunkanmu, tadi ada elang. Su Feng menjelaskan singkat. Sayang sekali tidak tertangkap. Li Dudu manyun, masih mengantuk. Hampir 1 jam kemudian, selesai sarapan, mereka berkumpul di halaman. Su Feng, ayo putar batu giling. Yun Han menyingsingkan lengan, siap membuat tepung singkong. Tidak masalah. Su Feng menjawab lembut. Kakak beradik Liu membantu mencuci umbi, Yun Han memberi bahan kegilingan. Krek krek krek. Su Feng mendorong batu, gadis itu memasukkan singkong. Batu berputar, menghaluskannya perlahan. Harus tambah air, seperti bikin susu kedelai. Liu Yimeng menyarankan. Ya, perlu air, nanti harus diendapkan untuk pisahkan serat dan kotoran. Su Feng berkata. Aku ambil air. Liu Yiju berbisik. Ia pergi ke sungai dengan kendi, menuang tabung bambu berisi air setiap kali menaruh umbi. Krek. Krek krek krek. Benar-benar mirip susu kedelai. Yun Han berseru gembira. Menjelang siang, semua singkong selesai digiling. Su Feng membongkar batu giling dan mencucinya di sungai. Su Feng, bantu angkat kuali. Yun Han berkata. Baik. Su Feng pasang lagi gilingan lalu mengambil kuali, menaruhnya di lantai semen. Gadis itu bersama saudari Liu menuang bubur singkong, menambah air, dan mengaduk dengan tongkat kayu. Sore nanti ganti air lagi. Su Feng berkata. Aku belum pernah makan, mungkin rasanya tidak beda jauh. Su Feng menebak. Aku pernah, singkong tidak ada rasa, harus ditambah gula.
Liu Yiju berkomentar. Gula, sepertinya tinggal sedikit. Yun Han menghela napas. Su Feng mengelus kepala gadis itu dengan lembut. Madu juga bisa. Tapi madu juga hampir habis. Yun Han bergumam. Su Feng terkekeh pasrah. Beberapa hari lagi aku lihat sarangnya masih ada atau tidak. Tapi di sana ada beruang. Yun Han berkata serius. Kalau begitu tunggu beruangnya pergi. Su Feng terkekeh. Dulu ia tak berani, tapi sekarang bahkan buaya bisa ditangani. Masa takut beruang? Yun Han melotot, kesal. Bagaimana kau tahu kapan beruang pergi? Tenang, aku yakin. Su Feng menegaskan. Sebenarnya aku ingin coba rasa kaki beruang. Kaki beruang, apa enaknya? Yun Han mengernyit, menelan ludah. Kalau sudah coba, kau akan tahu. Su Feng menjawab. Bab 613, mau aku membantumu? Suara gesekan terdengar. Kakak, hari ini kita akan pergi jauh? Han Hungok bertanya sambil menyingkirkan semak. Ya, mungkin kita harus bermalam di luar. Han Tan Ngok menjawab sambil berjalan. Kedua saudari itu telah sampai di kaki gunung, menuju ke timur, daerah yang belum dijelajahi. Baiklah. Han Hungok menoleh ke pegunungan. Kalau bukan karena masalah air dan berburu, rumah kayu itu sebenarnya nyaman. Hati-hati melangkah. Han Tan Ngok mengingatkan lembut. Baik. Han Hungok patuh, membawa tas anyaman berisi jamur dan sayuran liar. Apakah di timur ada sumber air? Han Tan Ngok bergumam. Ia memutuskan jika hari ini tidak menemukan tempat yang tepat, mereka akan menunda pindah dan berburu. Mereka maju dengan susah payah, langkah lambat. Matahari condong ke barat, kira-kira pukul 4 sore, cahaya lembut. Suara gemuruh terdengar. Kakak, dengar air? Han Hungok berteriak. Air? Han Tan Ngok berhenti. Mendengar, memang terdengar aliran. Matanya berbinar, menunjuk ke depan, berkata bersemangat, ada air, sepertinya dari sana. Ayo cepat. Han Hungok berkata gembira. Pelan, hati-hati binatang, di mana ada air, mereka juga datang. Han Tan Ngok menahan adiknya. Aku tahu. Han Hungok mengangguk. Ambil pisau, jika bahaya jangan panik, ikuti aku akan melindungimu. Han Tan Ngok berkata tulus, mengangkat busur. Baik. Han Hungok menjawab serius. Mereka menyingkirkan semak, memperhatikan tanda binatang. Han Tan Ngok memimpin mendekati suara. Setelah beberapa menit, muncul aliran jernih, pasir halus di dasar. Tempat ini bagus. Han Tan Ngok memeriksa, tak ada bahaya. Tepi datar, batu berserakan, pohon tinggi menaungi, udara sejuk. Mari kita jadikan tempat ini kemah. Han Hungok berkata. Baik, mari mulai. Han Hungok berdiri, mengibaskan air. Malam ini kita tinggal, besok kita ambil barang. Han Tan Ngok menurunkan beban. Aku cari rumput kering dan kayu. Han Hungok masuk hutan. Jangan jauh, panggil aku jika ada apa-apa. Han Tan Ngok mengingatkan. Mengerti? Han Hungok menjawab. Han Tan Ngok tersenyum, mengingat adiknya. Ia menebang kayu untuk tempat berteduh sebelum gelap. Waktu berlalu, langit gelap. Di tepi aliran ia menyalakan api, di belakang ada tempat berteduh berbentuk A, panci besi mendidih dengan sayuran dan daging, makan malam mereka. Han Hungok menghamparkan rumput kering di tempat berteduh. Hungok, makan malam. Han Tan Ngok memanggil. Han Hungok tersenyum. Kakak, dengan banyak air kita bisa mandi tiap hari. Dulu, di gunung, air terbatas, mandi tiap beberapa hari. Di musim dingin melelehkan salju, tapi dingin membuat jarang. Perut Han Hungok berbunyi saat duduk. Makanlah. Han Tan Ngok tertawa penuh kasih. Baik. Han Hungok mengambil sumpit, meniup sayuran. Makan lebih, ambil daging juga. Han Tan Ngok berkata. Kakak,
Kau juga makan. Han Hungok menegur. Ya. Han Tan Ngok menjawab. Setelah beberapa saat, sayuran habis, hanya daging tersisa. Hungok, makan daging. Han Tan Ngok berkata. Kau makan, aku tidak habis. Han Hungok bergumam. Hanya beberapa potong, tidak bisa? Han Tan Ngok mengernyit. Ada 6 potong, 3 tiap orang. Han Hungok membagi, memakan bagiannya, melempar sumpit dan masuk ke tempat berteduh. Han Tan Ngok tersenyum pahit, memakan sisanya. Ia mencuci panci, membersihkannya dengan arang, mengisi air lagi. Hungok, mau mandi malam ini? Han Tan Ngok bertanya. Mau. Han Hungok cepat menjawab. Keringat dan rambut lengket tidak nyaman. Matikan drone. Han Tan Ngok berkata. Baik. Han Hungok mematikannya dengan gelang. Mau aku bantu mandi? Han Tan Ngok bertanya. Tidak, aku sudah besar. Han Hungok memerah. Benarkah? Han Tan Ngok mengernyit. Benar. Bab 614, membuat kursi berbaring. Setelah makan malam, semua orang berkumpul di halaman. So Feng, pasti bisa kan? Fan Han bersandar di kuali, melihat air sudah setengah jernih. Ya, biar aku. So Feng mengangkat panci dengan hati-hati, menuang air sisa. Gemuruh. Fan Han menyentuh pasir bubuk dan bergumam, terlihat agak kotor. Kerik permukaannya saja sudah cukup. So Feng tersenyum, mengerik kotoran dengan bambu, terlihat pasir bersih abu-abu putih. Sekarang lebih baik, hanya agak keras. Fan Han mengangguk puas. Jemur, lalu tekan jadi bubuk, selesai. So Feng tertawa, masih banyak cukup untuk isi kendi keramik. Biar aku lakukan. Fan Han naik ambil sendok kayu, menyendok hati-hati. Taruh di sini, besok kering. Liu itu menaruh daun pisang di semen. Baik. Fan Han menuang pasir ke kendi, menekan dengan sendok agar cepat kering. Oh ya, bunga kana India juga bisa dipanen kan? Liu Yimeng bertanya. Benar, aku juga tidak mau tangan pegal. Dia bergumam. Hehe. Yimeng menjulurkan lidah nakal. Mirip tepung jagung. Li Dudu berkomentar dengan kamera. Mirip, tapi rasanya beda. So Feng menjelaskan, tepung jagung longgar, pasir bubuk terasa butiran. Besok bisa dicoba, sebagai hidangan utama? Fan Han tersenyum. Ya, makanan pati bisa jadi hidangan utama. Dia menjawab. Ide bagus. Mata Fan Han berbinar, sejak Anna pergi mereka tidak main mahjong. Lihat aku mendominasi. Yimeng bersorak. Hati-hati, bisa kalah parah. Ithu memperingatkan. Tunggu dan lihat. Ithu tersenyum. Keesokan paginya. Pintu kayu terbuka, Fan Han turun ringan, ke sungai kecil periksa pasir. Sudah kering? So Feng juga datang, dia bangun pagi. Ingat kemarin tunjuk elang botak, kalau kelinci hilang lagi, gadis itu marah. Belum, mungkin embun membuat basah. Dia pegang, masih lembab. So Feng menatap langit berkata, jemur lagi, sebentar lagi selesai. Ya. Dia ratakan lagi. Setelah itu, naik ambil perlengkapan cuci. Cuci muka dulu, mungkin hari ini tidak datang. Katanya. Tetap hati-hati, kalau elang bawa kelinci, ada yang menangis. So Feng mencubit hidungnya main-main. Haha. Dia tertawa, ambil sikat dan handuk cuci. Srek-srek. Fan Han bergumam dengan sikat. So Feng, sarapan apa? Makan sup rebus, lama tidak makan. Dia menjawab. Baik. Kelak-kelak. Dia kumur. Ini, kau naik, aku jaga. So Feng mengembalikan sikat dan handuk. Kalau repot, lebih baik kurung kelinci. Dia sarankan. Itu nanti setelah tangkap elang.
Dia senyum percaya diri. Baik. Jawab manis, lalu menyiapkan sarapan. Kursi berbaring pasti enak. So Feng bergumam, sambil melihat langit. Sudah dipikir, langsung buat. Dia tersenyum, masuk gudang, tarik kayu dan bambu. Dalam ruangan, penonton berkomentar. So Feng tipe aksi, pikir lalu lakukan. Tidak heran, bahkan bikin kapal induk pun. Semoga dia ingat aku. Hei, ada orang nyetir gila, aku punya bukti. So Feng cek langit, pastikan aman, lalu ambil kapak. Buat 1 untuk 4 orang. Dia bergumam, mulai olah kayu. Kursi perlu lengkung, bambu dipanaskan dan dibengkokkan, diikat tali. Dia potong bambu 2 meter, bengkokkan 60 derajat, ikat. Lalu potong kayu 2,5 meter, buat sandaran, ratakan tonjolan, kupas kulit. Tak tak tak. Kapak terdengar. Ah. Li duduk keluar dari tenda, mengantuk. Pagi, So Feng. Selamat pagi. Dia tertawa, sering lupa dia tinggal di bawah kabin. Tidak apa, harus bangun, akhir-akhir ini malas. Dia melambaikan tangan, teringat awal hari selalu bangun pagi, sekarang tidur lebih. Bab 615, Cara Makan Pati Kudzu. So Hong mengayunkan kapaknya untuk membelah kayu, mengerjakan setiap batang kayu sementara matahari perlahan naik di langit. So Hong, ayo sarapan. Fan Han bersandar di jendela, tersenyum saat memanggil. Baik. So Hong menengadah, tersenyum, lalu mencuci tangan di sungai kecil dan kembali ke kabin. Di dalam, semua orang duduk mengelilingi meja kayu menikmati sarapan. Telan dulu baru bicara. Liu Yetu menatap adiknya dan berbisik. Untuk saat ini belum terlihat. Jawab So Pong lembut. Bukankah kemarin sempat ketakutan olehmu? Liu Ye mau menggoda setelah menelan makanannya. Mungkin. So Pong tersenyum, teringat saat melompat dari lantai atas kemarin, memang cukup menakutkan. Kalau tidak datang, biarkan saja, tidak perlu dijaga terus. Fan Han manyun polos. Kalau tidak menemukan makanan lain, cepat atau lambat ia akan kembali. Kata So Pong sambil tersenyum. Kalau begitu kalau kita keluar, harus mengurung kelinci, kalau tidak semuanya habis. Kata Fan Han cemas. Nanti kita buat kandang kelinci, bisa sekalian dengan ayam hutan. Usul So Pong. Gudang masih banyak ruang, cukup dengan membuat rangka kayu, maka kelinci dan ayam bisa dipelihara bersama, lebih luas daripada kandang kecil. Setengah jam kemudian, selesai sarapan, mereka keluar ke halaman. 1, 2, 3. Fan Han menghitung kelinci dengan tangan di pinggang. Ayam hutan ini dalam 1-2 bulan pasti sudah bisa dimakan, kan? Liu Yemong berjongkok di depan kandang. Di dalamnya ayam hutan yang ditangkap dari gunung batu, sekarang jauh lebih besar. Tidak bisa makan satu saja? Setidaknya jantan. Kata Liu Yemong dengan nada sedih. Jantan boleh, tapi harus sisakan 1-2 untuk ternak. Kata Fan Han dermawan. So Hong tertawa kecil, menggeleng, mengambil kapak dan kembali bekerja dengan kayu, berencana menyelesaikan kursi malas sebelum kandang. So Hong, aku bantu. Kata lembut Liu Yetu. Mengerti. Liu Yetu kembali ke kabin, membawa sisa tali, akan dipakai untuk kursi dan kandang. So Hong mengambil batang kayu baru dan mulai membuat rangka kursi malas. Semua orang membagi tugas, saat siang hari kursi sudah hampir selesai. Kursi malas itu tampak seperti ranjang besar, dengan salah satu ujung melengkung membentuk sandaran. Nyaman sekali. Liu Yemong pertama yang berbaring, berguling, kursi tetap kokoh. Kak Mong, cepat bangun, masih kotor, harus dibersihkan dulu. Fan Han mendesak lembut sambil membawa kain. Biar aku bantu. Liu Yemong cepat bangun, membasahi kain dan membersihkan dengan hati-hati. So Hong tersenyum, lalu membawa kapak ke bawah kabin, membersihkan, bersiap membuat kandang. Kandang sederhana, mengikat kayu dengan tali, menyisakan celah 2 jari. Pertama, So Hong memotong kayu sama panjang, lalu mengikat dengan simpul silang. Aku bantu, 2 orang lebih cepat.
kata Liu Yetu. Baik, bagian tinggi biar aku yang kerjakan. Sop Hong membagi tali untuknya. Kak Mong, bagian ini serahkan padamu, aku mau masak siang. Fan Han meletakkan kain dan berkata lembut. Tidak masalah, pergilah. Jawab Liu Yemong. Gadis itu mencuci tangan, mengambil kendi, menyiapkan pati kudzu, lalu naik. Penasaran bagaimana rasanya? Gumam Fan Han, berencana memakainya untuk makan siang. Di kamar ia menaruh kendi di atas tungku, menyalakan api. Ia menjulurkan kepala dari jendela dan bertanya, Kak Tu, bagaimana cara memasak pati kudzu? Sangat mudah, pertama campur dengan sedikit air matang dingin, lalu tambah air panas, aduk cepat sampai bening. Jelas Liu Yetu. Dulu di panti asuhan, kepala sekolah pernah membeli bubuk teratai, ia dan Sop Hong pernah melihat cara membuatnya. Mengingat itu, ia menaruh panci besi di atas tungku, menuangkan air sampai mendidih, lalu memotong daging buaya tipis-tipis, memasukkannya ke panci. Lalu menambah jamur kuping, dicuci bersih dan dipotong, dimasak bersama. Selesai itu, ia menuang air matang dingin ke kendi, mengaduk sampai rata. Sementara itu daging dan jamur sudah matang, ia menambahkan 1 sendok garam, menunggu sebentar lalu mengangkat panci. 1 tangan terus. Mengaduk pati, tangan lain menuang kuah ke kendi, mencampurnya. Harum sekali. Bulu mata Fan Han bergetar, kuah bercampur pati kudzu menjadi bening dengan daging dan jamur terlihat. Ia mencicipi sedikit dengan sumpit, mengangguk puas. Rasanya lumayan. Ia meletakkan sumpit dan memanggil dari jendela. Sop Hong, ayo makan siang, aku buat pati kudzu. Sebentar lagi. Jawab Liu Yemong lebih dulu. Baik, tunggu sebentar. Kata lembut Sop Hong, meletakkan kayu, mencuci tangan di sungai. Kembali ke kabin, makan siang sudah siap. Pati kudzu bening, bercampur daging dan jamur, tampak menggugah selera. Terlihat enak sekali. Liu Yemong mengambil sendok. Hati-hati panas. Peringat Fan Han. Haha, aku tidak takut. Kata Liu Yemong, tapi tetap meniup sebelum makan. Bagaimana rasanya? Tanya penasaran Fan Han. Bab 616, efek menakjubkan. Liu Yemng senang mengacungkan jempol, sangat lezat. Ini pertama kali aku makan daging dengan bubuk kudzu. Liu Yetu mengangguk, menyuap sendok demi sendok. Seorang koki alami. Sop Hong mencicipi sepotong, mengedip pada gadis itu. Makan lebih banyak, masih banyak. Fan Han berkata manis, wajahnya penuh bangga. Kalau kurang, aku akan masak lagi. Baiklah. Fan Han memerah dan menunduk. Rasanya begitu kaya, apakah dijual di luar? Elie Dudu memuji tanpa henti. Sayang sekali, semoga pedagang bisa membuatnya. Elie Dudu menghela napas, menoleh ke kamera. Dalam siaran langsung, komentar membanjiri layar. Sudah dicatat, aku akan segera memulai produksi. Tunggu, dari mana kau mendapatkan daging buaya? Jangan remehkan pecinta kuliner, dalam 3 hari sudah ada di internet. Dengan cukup uang, bahkan naga bisa dimasak. Jenis yang sama? Aku percaya begitu. Sop Hong tersenyum. Kalau begitu aku pasti akan membeli. Elie Dudu berkata gembira. Mungkin ada yang akan mengundangmu menjadi duta merek. Fan Han tersenyum cerah. Apakah ada bubuk kudzu gratis? Elie Dudu bertanya penuh harap. Tentu saja, kau sangat cocok jadi duta. Sop Hong mengangguk. Mengapa berkata begitu? Liu Yemng bertanya. Kudzu punya efek tertentu. Sop Hong batuk malu. Akar kudzu kaya isoflavon alami yang mengatur hormon, terutama bagi yang kadar hormonnya rendah. Benarkah? Liu Yemng dan para gadis terkejut, bertanya. Kakak, jangan makan, biar aku saja. Liu Yemng mencoba merebut mangkuk. Lupakan, makan lebih tidak berguna. Liu Yetu tersenyum, menepuk kepalanya. Kalau Sop Hong bilang berguna, berarti benar. Liu Yemng bergumam sedih. Mulut Fan Han penuh,
kata-katanya tidak jelas. Begitu juga bagus. Espong menyentuh pipinya, tidak perlu memaksa berubah. Mulut pria, hanya bohong. Van Han bergumam malu. Espong tersentak, gadis itu tetap memikirkan. Komentar terus berdatangan. Penyihir kecil, bola ikan 10.086, aku beli kudzu dan pepaya, kalau manjur aku beri hadiah lagi. Orang kaya, coba juga fisioterapi. Kudzu akan membuat banyak wanita gila, harga pasti naik. Aku ke supermarket membeli. Aku juga memberi kejutan untuk istri. Yakin? Bisa-bisa dia membuatmu berlutut di atas durian. Espong, kurasa beberapa hari ini kita akan sering makan kudzu. Liu Yetu berkata pasrah. Setuju. Espong menghela napas. Makan pelan, tidak ada yang merebut. Dia tertawa, menepuk punggung gadis itu. Sangat kenyang. Van Han meletakkan mangkuk, mengusap perut bahagia. Sudah kenyang? Espong bertanya lembut. Ya, kali ini aku benar-benar kenyang. Van Han mengangguk, menghemat untuk hal lain, kecuali makan. Aku juga puas. Liu Yemeng meletakkan mangkuk, beristirahat lalu beres-beres. Liu Yetu berdiri mencuci piring bersama saudarinya. Istirahat sebentar, jangan banyak bergerak. Espong menasihati. Baik. Mengingat tadi, Van Han memerah dan mengangguk. Elang laut botak berburu siang dan istirahat malam, jadi Espong hanya perlu waspada di pagi. Liu Yetu selesai membersihkan lalu membantu lagi. Tak lama kemudian, gadis itu turun, memegang kayu sementara Espong dan Liu Yetu memperbaiki, bekerja lebih cepat. Hampir 1 jam kemudian, kandang kelinci selesai dengan pintu kayu kecil. Selesai, masukkan kelincinya. Van Han berkata bersemangat. Aku akan menangkapnya, kalian taruh jerami, lembab tidak baik. Espong berkata lembut. Baik. Liu Yetu pergi mengambil jerami, gadis itu mengikuti Espong. Saatnya gunakan sedikit kemampuan. Espong berbisik, sensasi menjalar di dahinya, kehendaknya menyebar. Kelinci berhenti, meringkuk tak bergerak. Dia membungkuk, mengangkatnya dengan mudah. Semudah itu? Van Han terkejut. Jangan bengong, masukkan. Espong tertawa, menepuk pipinya. Ah, ya. Van Han bingung menerima kelinci dan memasukkannya ke kandang. Setiap kali dia menekan dengan auranya, tak ada yang lolos. Bab 617, sangat beruntung. Sialan cuaca ini, sudah musim semi tapi tidak ada angin sejuk sama sekali. Zhao Lei menggerutu sambil berjalan, sebatang kayu di bahu, melangkah di hutan. Hari ini hari keempat sejak ia dan saudaranya meninggalkan hutan bambu, masih menebang kayu untuk membangun tempat berlindung. Setelah meninggalkan hutan bambu, mereka butuh 1 hari menyeberangi gunung kecil, lalu 2 hari lagi baru menemukan sumber air di bukit jauh. Itu sebuah sungai kecil, airnya anehnya hangat. Akhirnya mereka memutuskan berkemah di tepi sungai itu dan melanjutkan hidup di sana. Setelah membagi tugas, Zhao Lei tinggal membangun rangka, sedangkan Zhao Lei pergi menebang kayu dan mengumpulkan ranting. Hahaha. Zhao Lei kembali membawa kayu, terengah-engah, menjatuhkannya lalu duduk di batu, malas bergerak. Ia memandang tumpukan kayu dan mengernyit, ini masih kurang. Di depannya ada rangka berbentuk A, pas untuk 2 orang berbaring. Ayo. Zhao Lei manyun, terus merakit, menaruh ranting di rangka lalu menindih dengan kayu agar tidak geser. Gruk. Perut Zhao Lei berbunyi keras sampai saudaranya dengar. Ada makanan? Ia bertanya masam. Itu, sayur liar, masak sendiri. Zhao Lei menunjuk. Aku mau daging. Zhao Lei berdiri, menatap sayur layu dengan muak. Kalau begitu berburu. Zhao Lei mendengus. Kalau lihat mangsa, perlu kau bilang? Zhao Lei mendengus. Selesaikan dulu tempat berlindung, baru cari perlahan. Zhao Lei tegas, ia juga mau daging, tapi tanpa tempat aman terasa rawan. Kau salah, tanpa makan dari mana tenagaku menebang? Zhao Lei marah.
Ia merapatkan bibir, bertanya, lalu bagaimana? Pergi, berburu, malam ini harus makan daging. Zhao Lei menelan ludah. Terdengar indah, kenyataan pahit. Zhao Lei bergumam. Apa kau bilang? Zhao Lei melotot. Aku bilang cepat, berburu sebelum gelap. Zhao Lei melotot balik. Mereka saling menatap, lalu mendengus dingin dan pergi dari kemah. Kemana berburu? Tanya Zhao Lei. Tidak tahu, langkah demi langkah, anggap eksplorasi. Jawab Zhao Lei, suaranya melunak. Kalau bisa dapat rusa bagus. Zhao Lei berbisik, menggenggam busur. Kelinci atau kadal saja sudah untung. Zhao Lei kesal, rusa tidak di mana-mana. Tidak ada ambisi. Zhao Lei mengejek. Zhao Lei menggertakkan gigi, amarah naik. Bicara sedikit, yang penting daging. Zhao Lei menambahkan. HMPH. Zhao Lei mengayun golok, menebas ulur seakan melampiaskan pada kakaknya. Matahari condong ke barat, cahaya redup, hutan makin gelap, kurang dari 2 jam sebelum malam. Sudah sore, jangan jauh. Zhao Lei mengingatkan. Zhao Lei kesal, lebih 1 jam berjalan tidak lihat burung pun, ia curiga tempat ini zona terlarang hewan. Tap-tap. Kerak-kerak. Kres. Berhenti, ada sesuatu. Zhao Lei berbisik. Apa itu? Zhao Lei mengernyit, menggenggam golok. Ayam hutan, aku lihat ayam hutan. Zhao Lei berseru, menunjuk. Di mana? Zhao Lei tegang. Mengikuti jarinya, sekitar 50 meter, seekor ayam hutan mematuk daun mencari makan. Bisa kena? Zhao Lei bertanya. Ini paling sedikit 50 meter, aku tak bisa. Zhao Lei kesal. Zhao Lei menahan marah, berbisik, mari mendekat, langkah ringan, jangan takutkan. Ayo. Zhao Lei menarik anak panah, memasang busur, maju perlahan. Ayam tetap mematuk, tak sadar. Jarak menyusut, 50, 40, 30, 20 meter. Zhao Lei ragu lalu maju. Tersisa lebih 10 meter, ia lepaskan. SSS. Panah melesat. Kepak. Ayam hendak kabur. Duk. Golok menebas kepalanya, mati seketika. Uhuk-uhuk, lumayan beruntung. Zhao Lei tertawa kikuk, memungut panah. Setidaknya malam ini ada yang enak. Zhao Lei bangga. Jangan sombong, cepat pulang nyalakan api sebelum gelap. Zhao Lei serius. Ya. Zhao Lei tersenyum, malas berdebat, simpan tenaga untuk makan ayam. Sepertinya setelah tinggalkan Chen Zihai, kita hidup lebih baik. Zhao Lei tertawa. Tentu, sekarang ada daging. Zhao Lei tersenyum, setelah lebih setengah bulan akhirnya makan daging lagi. Mungkin? Zhao Lei menjawab sambil lalu. Bab 618, masak sedikit daging lagi. Di kabin kayu di lereng gunung, Saudarin Han sedang berkemas barang-barang. Kakak, apakah kita bawa ini? Han Hungok mengangkat ember kayu. Bawa saja, kita tidak punya banyak, membuat lagi merepotkan. Han Tan Ngok berpikir lalu berkata. Mereka bersiap besok pindah, langsung ke kem baru untuk memulai hidup bertahan. Tunggu, kita belum makan malam. Han Tan Ngok tersenyum. Benar, aku lupa karena sibuk. Han Hungok cepat mengeluarkan mangkuk dan sumpit. Kau lanjut bereskan, aku masak makan malam. Han Tan Ngok tersenyum. Dia mengambil panci besi, mengisinya air, menggantung di kait, lalu mengambil sayur liar, memotong akar layu, mencuci, memasukkannya ke panci. Tas ini juga, dan sandal jerami yang belum dipakai. Han Hungok bergumam sambil memasukkan barang ke tas rotan besar. Han Tan Ngok mengambil daging asin terakhir, ragu, lalu memotong semua ke panci. Kakak, kita makan semua daging? Han Hungok bertanya. Ya, jika ditinggal rusak, cuaca makin panas.
Han Tan Ngok menjawab lembut. Tapi ayah asap daging tahan berbulan. Han Hu Ngok bertanya. Itu diawet garam, kita tidak punya. Han Tan Ngok menjelaskan. Benar, aku bahkan lupa rasa asin. Han Hu Ngok tersenyum berkata, tambah sayur juga enak. Baiklah. Han Tan Ngok menghela napas, sayur tak bisa tutupi hambar, apalagi daging tanpa garam rebus air. Dia menemukan mint liar, diremas, diteteskan ke panci, lalu potong jahe liar untuk hilangkan bau. Air mendidih, dia angkat panci. Selesai? Han Hu Ngok menjawab, memegang boneka tanah liat hadiah ulang tahun setengah bulan lalu. Meski kasar, dia suka sekali. Ya, malam ini mungkin terakhir di sini, makan baik sebelum pergi. Han Tan Ngok berkata lembut. Dia menuangkan sup untuk adiknya, menaruh banyak daging di mangkuknya. Kakak, aku tak bisa makan sebanyak itu. Han Hu Ngok cepat kembalikan sebagian. Kau masih tumbuh, makan lebih. Han Tan Ngok tegas. Tapi kau hanya lebih tua beberapa tahun, kau juga perlu. Han Hu Ngok manyun. Han Tan Ngok menghela napas, membelai rambut adiknya, berbisik, makanlah, setelah menetap, aku berburu. Ya, aku akan bantu. Han Hu Ngok mengangguk. Baik. Han Tan Ngok tersenyum, senang adiknya lebih cerah. Kakak, kita masih punya kelinci, kalau tak ada daging bisa dimakan. Han Hu Ngok melirik kandang, mata merah kelinci bercahaya. Pelihara saja, selama kita bertahan, kalau tidak tak guna. Han Tan Ngok tersenyum sedih. Aku mengerti. Dia menarik napas dalam, merasa pedih. Kakak, ada apa? Han Hu Ngok bertanya. Tidak apa, nanti aku tangkap lebih banyak kelinci untukmu. Han Tan Ngok tersenyum samar. Ya. Han Hu Ngok menunduk, makan sayur hambar, tapi harus demi bertahan. Di kabin lain, kelompok Sop Hong duduk di meja, makan malam dimasak Van Han. Memang. Liu Yetu bergumam, melihat bubur kudzu dalam mangkuk keramik. Aku tambah kenari, kelapa, dan jamur, coba rasanya. Van Han menyajikan hati-hati. Hebat, pasti enak. Li Dudu memuji, meniup dan makan bahagia. Bagaimana? Van Han tanya cemas. Aku rasa bisa dijual di luar, rasanya kaya, enak sekali. Li Dudu menyukainya, makan lagi. Kelihatannya bagus. Sop Hong tersenyum, mencicipi. Lezat, kenari renyah, kelapa harum. Liu Ye mau mengunyah senang. Kalau enak, makan banyak. Van Han tersenyum, menyarankan, bagaimana kalau buat cemilan manis dengan madu malam ini? Benar, besok pagi kita masak lagi. Van Han setuju. Bagaimana kalau masak sedikit daging juga? Sop Hong menyarankan, menatap kendi, karena malam ini tak ada daging atau sayur. Haha, tentu saja. Van Han menjawab polos. Liu Yetu dia memuji Sop Hong, karena kudzu terlalu sering bikin enek. Tambah semangkuk lagi. Liu Yemong cepat meminta. Aku juga. Li Dudu ulurkan tangan, jelas terpesona. Bab 619, Guru Olahraga Mengajar. Langkah. Van Han membawa keranjang bambu kecil berisi sikat gigi, pasta gigi dan handuk, lalu membuka pintu dan turun. Sikat. Dia menyikat gigi sambil berjalan, busa masih di bibir. Tok. Kenapa aku masih mengantuk? Van Han mengelap wajah cantiknya dengan handuk basah. Dia melihat kursi malas di halaman dan bergumam, tidur sebentar, hanya sebentar. Dia berbaring, memejamkan mata, segera bernapas tenang. Kreek. Setelah beberapa saat, pintu lain terbuka, Sop Hong meregang dan turun. Melihat sinar matahari di gadis tidur, dia terpaku, seperti putri dongeng. Dia sadar kembali, mengambil keranjang dan pergi cuci muka. Liu Yetu menguap, membawa perlengkapan, turun dan ke sungai kecil. Dia melihat Van Han tidur dan menyapa. Pagi. Selamat pagi. Jawab Sop Hong.
Biarkan dia tidur lagi. Dia berkata lembut. Tadi malam mereka main mahjong sampai tengah malam. Bangun pagi membuat mereka mengantuk. Sop Hong selesai berkumur dan berkata, hari ini aku akan masak sarapan. Ide bagus. Dia tersenyum. Dia pergi menyiapkan panci besi. Van Han, pagi. Li Dudu mengangkat kamera dan merekam gadis baru bangun. Selamat pagi. Van Han malu, kaget dengan lensa. Sop Hong bilang ada sarapan, jadi bangun. Dia berkata lembut. Ah, baik. Van Han mencium bau daging. Hari ini dia masak? Duduk, makan lalu tidur lagi. Dia berkata hangat. Tidak tidur. Van Han menjawab polos. Dia melihat meja dan bertanya, ada kudzu? Tentu ada. Dia menunjuk dapur. Dia masak 2 hidangan, sup daging jamur dan kudzu manis dengan madu dan gula merah. Terlihat enak. Van Han membawa panci. Coba rasanya. Dia berkata. Baik. Dia mencicipi dan tersenyum. Lezat, manis. Makanan manis membawa bahagia. Dia berbisik. Aku juga coba. Liu Yemong berkata. Mereka makan diam. Kudzu tidak bisa ganti nasi karena cepat enek. Sop Hong, hari ini apa? Dia bertanya. Lihat sarang lebah, madu habis. Dia menjawab. Aku ikut. Dia berkata. Aku mau rekam, ikut juga. Li Dudu berkata. Kalau begitu hati-hati, aku tidak bisa ikut. Van Han menasihati. Aku tinggal dengan dia. Liu Yetu berkata. Baik. Dia mengelus kepalanya. Setelah sarapan, dia bersiap pergi. Jika bertemu beruang, lari, jangan paksa. Van Han berkata. Baik, aku dengar. Dia mengangguk. Pulang cepat, jika terlambat aku cari. Dia berkata serius. Ya, aku janji sebelum gelap pulang. Dia bersumpah dengan 3 jari. Dia melambaikan tangan dan pergi. Kak, aku pergi. Liu Yemong berkata. Hati-hati. Dia berkata. Mengerti? Mereka mengikuti. Sekarang apa? Dia bertanya. Gali kacang. Van Han menjawab. Baik. Dia ikut. Langkah-langkah. Sop Hong membawa keranjang, menyeberang sungai menuju sarang lebah. Di jalan gadis-gadis mengobrol tapi tetap mengikuti. Sekitar 3 jam mereka tiba di tempat lama penuh rumput. Kesini. Dia memimpin. Jangan khawatir, beruang mungkin tidak ada. Dia berkata. Lebih baik hati-hati. Dia berkata. Lebih baik hati-hati? Apa artinya? Li Dudu bertanya. Artinya kalau hati-hati, aman lama. Dia menjelaskan. Dia menyeringai. Oh begitu. Dia mengangguk. Ya. Liu Yemong berkata. Ah. Bagaimana kau tahu? Guru sastra sering sakit, jadi guru olahraga yang mengajar. Dia berkata. Bab 620, beruang yang tersembunyi. Tentu saja tidak. Sop Hong tertawa, melirik Liu Yemong. Lalu apa artinya? Wajah Liu Yemong memerah dan bertanya pelan. Itu peribahasa, kalimat lengkapnya adalah, kehati-hatian dapat menangkap 1000 jangkrik, kehati-hatian dapat berlayar 1000 tahun. Oh, jadi begitu. Liu Yemong menjulurkan lidah nakal, lalu berbalik menjelaskan kepada Li Dudu. Sop Hong melihat wajah bingung Li Dudu dan berpikir bahwa bahasa itu luas, tidak mudah dipahami. Dia berbalik dan berjalan maju, jarak ke sarang lebah masih lebih dari setengah jam, dan jalan terhalang ranting dan sulur, jadi langkahnya tidak bisa cepat. Memang benar, hampir 1 jam kemudian, mereka bertiga tiba di dekat sarang, dan di atas kepala mereka kawanan lebah berputar. Apakah kita sudah sampai? Liu Yemong bertanya gugup. Ini pertama kalinya dia datang bersama Sop Hong ke sarang.
Ya, kalian tunggu di sini, aku akan maju memeriksa, segera kembali. Sop Hong berkata. Tapi itu lebah. NK Box. Liu Yemong menciut ketakutan. Selama tidak mengusik mereka, mereka tidak akan menyengat. Sop Hong mengingatkan lembut. Benar-benar begitu? Li Dudu bertanya ragu. Ya, berdirilah diam, jangan mengejar mereka, jika bahaya datang maka bakarlah rumput kering untuk membuat asap. Sop Hong menekankan lagi. Baik, tapi hati-hati. Liu Yemong berkata khawatir, menahan rasa takut. Beberapa menit kemudian, pemandangan akrab muncul, batu besar retak masih ada, sarang di celah batu utuh, badai tidak merusaknya. Sop Hong waspada mengamati sekeliling, rumput liar lebat, sebagian terinjak, batang patah menempel di tanah. Sepertinya beruang sering datang. Dia bergumam, menemukan kotoran beruang segar belum kering. Dia ragu sejenak lalu menuju sisi lain sarang, di mana jalur sering dilalui beruang. Sementara itu, Li Dudu dan Liu Yemong menunggu, melihat lebah berputar dengan gugup. Bagaimana kalau kita menyalakan api? Li Dudu menyarankan pelan, masih takut pada lebah. Ya, ide bagus. Mata hitam Liu Yemong bersinar. Dia membawa batu api, menyalakan api tidaklah sulit. Dia cepat membersihkan tanah, menumpuk rumput kering lalu menyalakan. Berdetak. Rumput kering terbakar, percikan berterbangan, asap tebal naik mengusir lebah. Dengung. Lebah bubar, hanya sedikit yang pusing dalam asap. Tidak buruk. Liu Yemong bernapas lega, lalu menoleh ke arah Sop Hong, bergumam, entah dia akan bertemu beruang. Yemong, aku tidak tahu apakah dia akan bertemu beruang, tapi kita mendapat masalah. Suara gemetar Li Dudu terdengar. Apa? Liu Yemong berbalik, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar. Kurang dari 50 meter, seekor beruang menatap mereka, semak tidak bisa menutupi tubuhnya. Beruang itu menatap penasaran, seolah pertama kali melihat manusia berdiri tegak, ragu apakah akan menyerang. Di ruang observasi, Hamin dan yang lain menegang. Ya Tuhan, beruang benar-benar muncul. Ngotin Nguyat berseru, hatinya mencengkeram. Direktur sudah mengatur, tapi tim penyelamat butuh waktu. Hamin berkata serius, beruang bukan lelucon, tanpa pagar atau kabin, bagaimana menghentikannya? Berapa lama? Ngotin Nguyat bertanya cemas. Mendengar sutradara di headset, Hamin tersenyum pahit, sekitar 20 menit. Lebih dari 20 menit? Saat itu makanan sudah dingin. Ngotin Nguyat berteriak marah. Apakah seseorang akan mati? Fuong Lam menarik napas dalam. Fuong Lam terdiam, tak berkata lagi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ngotin Nguyat bertanya khawatir. Benar, di mana Sop Hong? TE6 Din tiba-tiba teringat, menoleh ke Hamin. Bagaimana sekarang? Kita lari? Li Dudu panik, kamera bergetar di tangannya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Dia berjuang menahan dorongan untuk lari. Pagi itu setelah sarapan, Sop Hong sudah menjelaskan banyak hal penting, sebagian besar tentang cara menghadapi beruang. Apakah itu berguna? Li Dudu bertanya kosong. Ini semua yang diajarkan Sop Hong, berguna atau tidak, kita harus coba. Kaki Liu Yemong gemetar, hatinya penuh rasa takut, dia berteriak dalam. Hati, Sop Hong, di mana kau? Baiklah. Li Dudu menelan gugup, mengikuti kata-kata Liu Yemong, merentangkan kaki, mengangkat tangan, dan berteriak keras.